bisa tetap berjalan sampai konferensi pada hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Beliau akan memaparkan kepada kita tentang ideologi dan visi anak-anak dari A sampai Z. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang di sini sudah pernah mendengar, sudah sering, atau ada juga yang belum pernah. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu supaya kita lebih masuk untuk mendengarkannya. Mari kita sama-sama angkat tangannya, oke? Semuanya angkat tangannya. Kita harap semoga materi ini benar-benar dapat kita mengerti. Caranya mudah. Mari kita lakukan bersama. Buka pikiran. Ayo semuanya, buka pikiran. Ngomong. Buka pikiran. Buka telinga. Buka hati. Sekali lagi. Buka pikiran. Buka telinga. Buka hati. Terakhir. Buka pikiran. Buka hati. Hati di sini Bapak Ibu. Hati di sini. Kenapa? Sejak kapan hati berpindah ke sini? Oke. Nah, jadi supaya kita menyentuh, kita harus konsentrasi Bapak Ibu. Karena beliau datangnya belum tentu besok bisa datang lagi. Betul. Untuk itu kita harus berkonsentrasi. Baik, langsung saja kita menyambut beliau. Namun cara menyambutnya itu nggak sembarangan, bukan langsung panggil maju aja, terlalu biasa. Kita orang Palembang biasanya suka yang luar biasa. Jadi saya minta kerjasama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mari kita bersama-sama membacakan dengan lantang judul konferensi kita pada siang hari ini, yaitu berbagi kasih dan sukses bersama anak-anak. Tapi saya minta dengan penuh suara yang lantang supaya GH-nya cair semua. Kalau yang lesu-lesu biasanya ngatur. Oke Bapak Ibu. Oke, kita bersama-sama kita teriakan dengan lantang judul yang ada di background ini. Buktikan semangat kita yang ada di Palembang sehingga beliau datang jauh-jauh dari Jakarta tidak sia-sia. Setuju Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Berbagi kasih dan sukses bersama MMR. Ini dia, kita sambut Bunda Firdaus. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Saya minta yang kesekian kali tadi dari saya pertama kali untuk berdiri sejenak. Kita ungkapkan segala isi hati kita dengan kesucian. Kita ungkapkan ucapan kita dengan keikhlasan. Kita ungkapkan pujian-pujian kita, dan yel-yel akan kita berikan adalah sebuah doa. Kita berdoa harus kita bersih dari jiwa dan pikiran kita. Mari tangan kita letak di hati kita masing-masing. Kita melupakan segala kealpaan. Kita minta maaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari tangannya satu saja Pak, yang di dada. Ya, di dada. Ya, semua tangannya di dada. Semua tangannya di hati kita, sentuh hati kita. Boleh mengikuti saya, boleh dengan kepercayaan kita masing-masing.
Ya Allah, saya maafkan semua orang. 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 Maafkan diri saya ya Allah. Sucikan hati kita ya Allah. Bersihkan pikiran-pikiran kita ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Saya maafkan semua orang ya Allah. Saya maafkan semua orang ya Allah. Saya maafkan semua orang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan yel-yel MMM ini. Kalau saya sebutkan long live, long live artinya panjang umur. Kita sambut dengan MMM, dengan tangan mengepal dengan semangat. Jangan long live MMM hanya dari mulut. Apabila MMM ada masalah semua lari. Ucapkan dari hati yang paling dalam. Long live! Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Silakan duduk kembali. Inilah hati kita. Hari ini yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Anda meninggalkan acara-acara di luar Anda karena Anda mendapatkan hidayah dari Tuhan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk Anda hadir di sini untuk mensucikan diri kita, untuk meneruskan perjuangan. Inilah saudara-saudara, buktikan dengan hati kita, dengan perasaan kita. Begitu Anda bilang long live MMM, akan Anda getar di dalam dada Anda, karena Anda mengucapkan dengan penuh harapan agar Allah memberikan long live, long live, long live. Terima kasih. Saya akan ucapkan peringatan bahwa ucapan adalah doa. Doa dikabulkan kalau hati kita bersih, ikhlas. Jangan ada dendam, jangan ada dengki. Luahkan, katakan, sharingkan hati kita, pikiran kita. Karena kita semua adalah saudara. Kita semua di sini saudara. Syukur itu hanya pembatas bagaimana Anda menjalankan sistem. Betul. Tidak lebih dari itu. Kalau saya hanya melihat struktur, saya tidak datang di daerah-daerah manapun juga. Karena di Palembang ini hanya beberapa orang saja struktur saya. Yang lainnya bukan struktur saya, tapi orang-orang saudara saya di dalam MMM. MMM adalah satu atap, satu rumah. Struktur adalah tiang-tiangnya. Antara tiang dan tiang harus saling kokoh untuk menunjang rumah ini. Apabila
pilar atau tiang-tiang itu tidak kokoh, maka rumah ini tidak dapat kita pertahankan. Karena itu struktur itu jangan dibuat besar. Sampaikan kamu yang ada. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kamu tahu. Siapapun yang bertanya. Saya akan ingat sekarang kepada Pak Sis. Saya tidak pertemanan di Facebook saya itu sudah melebihi. Biasanya kalau sudah inbox saya minta mana nanti saya yang add, Anda nanti yang approve, dibalik sekarang. Tapi saat-saat itu adalah saat genting-gentingnya MMM di Indonesia. Saat itu MMM keadaan terombang-ambing di lautan. Dia tidak tahu arah mau kemana. Para nahodanya sudah pergi, ditinggalkannya penumpang-penumpang yang akan karam atau akan timbul. Dengan tidak tahu tujuan kemana. Para petingginya sudah tidak ada. Para CRO-nya sudah membuat yang baru. Mau kemana kita? Di mana mau mencari MMM ke Rusia? Mau kemana? Tapi saudara-saudara, berkat ketulusan, berkat kepercayaan, berkat pikiran yang positif bahwa MMM bisa hidup kembali, hanya itulah modal kita untuk meneruskan MMM ini. Saya lihat situasi pada hari itu di Facebook sudah tidak ada lagi para top leader yang memberikan statement. Pertanyaan dan pertanyaan dan pertanyaan, semua hanya pertanyaan yang dianalisa sendiri-sendiri. Masing-masing menganalisa, masing-masing ngambil kesimpulan. Saya bergabung di MMM ini, saya ulangi sedikit sejarah. Mengapa saya mengambil statement untuk saya lanjutkan MMM ini? Saya imbas kembali di November 2012 kami didatangi oleh beberapa orang-orang dari Rusia. Dan kami diajak ke MMM. Sebelumnya bulan Oktober kita sudah chatting MMM itu apa. Sampai mereka datang, kami tujuh orang yang bergabung di MMM saat itu. 7 orang dengan konsep yang baru, prinsip-prinsip yang belum pernah ada. Ini suatu perjuangan yang sangat sulit sebetulnya. Kalau sekarang Anda sudah jadi manajer atau akan jadi manajer, Anda hanya memberikan sudah banyak percontohan yang lain. Tapi kami dulu MMM itu apa? Gak tahu. Benar atau tidak? Gak tahu. Tapi kita melihat peluang. Saya termasuk saya yang tidak mudah. Saya paling tidak mau urusan uang, saya paling tidak mau. Saya memang produk saya suka real ya. Tapi dengan MMM saya pelajari ideologinya yang saya pelajari hampir 2 minggu. Minggu ketiga, 3 minggu kemudian saya sholat malam. Setiap hari saya lakukan. Ya Allah, kalau memang konsep ini bagus, ya Allah, bisa dipertahankan, ya Allah, ideologi ini, berilah petunjuk kepada saya kemantapan untuk saya bergabung di MMM ini. Karena saya tidak pernah berkecimpung dalam keuangan. Waktu itu kami belum terpikir bahwa ini membantu karena kami sangat awal sekali. Setelah saya sholat malam,
maaf ya, imbas sedikit ya. Setelah sholat subuh, saya langsung ambil laptop, langsung saya mendaftar. Seperti ada dorongan, langsung saya buat pendaftaran. Saat itu kami mula-mula masih 1 juta rupiah. Sampai 3-4 bulan nggak pernah ada perintah apa-apa. Ini ngapain ini uang? Gak disuruh transfer, gak ini, udah diam aja. Udahlah kita ikuti aja. Jadi kita ini bagaimana uang ini, gak ngerti apa-apa. Kita cerita ke orang, gak ada orang percaya. Kita komunikasi dengan orang, semua orang bilang bullshit, gak ada lagi. Konsep itu tidak ada. Akhirnya banyak orang yang terus ambil di YouTube, di mana yang Mafroni di penjara, yang inilah mulai sibuk. Nah, karena mulai disibukkan itu mulai. Nah, kami ngajak orang-orang yang dekat-dekat dulu, keluarga ini. Karena memang prinsipnya ini untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga sendiri, akhirnya keluarga dan masyarakat ini adalah keluarga kita. Itu adalah konsep MMM. Nah, dari situ mulailah kita mulai menjalankan. Saya langsung buka di rumah, di teras saya itu saya kasih hotspot, saya pasang lampu 200 watt, saya undang orang. Mulai saya setelah sholat zuhur sampai subuh, saya layani setiap sesi yang datang. Saya bawa 2, bawa 3, bawa terus sampai subuh setiap hari. Akhirnya pada bulan April 2013, ingat ya, November 2012, April 13 April 2012 kita mengadakan gathering bersama di Jakarta. Waktu itu MMM se-Indonesia berapa? 50 orang. Dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 13 April, dari 12 November sampai 13 April, 6 bulan, 50 orang yang bergabung. Itu pun dari Jakartanya kurang. Jadi orang yang sudah saya rekrut hari-hari itu yang ikut datang. Yang banyak itu adalah orang-orang yang online. Inilah MMM pada awalnya. Apalagi bulan bulan April diberikan 100% makhluk. Pada bulan April, 1 April diberi 100%, bukan 30%. Makin orang tidak percaya, orang akan bergabung, makin lari. Gak ada yang berani. Jadi dulu makhluk itu dibagi dalam 3. Yang 1 bulan 30%, yang ambil lebih dari 1 bulan itu 45%. Yang ambil langsung 3 bulan 55%. Awalnya begitu. Kemudian bulan April oleh Mafroni diberi 1 April tidak ada pilihan, yang ada hanya 100%. Kalau Anda 10 juta, bulan depan ada 20 juta. Sekarang langsung. Ini pernah terjadi. Mulai orang yang pintar, mulai dia berani. Tapi yang ketakutan makin banyak lagi. Lebih banyak yang takut daripada yang berani PH. Karena melihat MMM makin surut, takut stuck ya. Karena tidak ada rangsangan, karena 100% orang menafikan. Akhirnya kami mengadakan ada pertanyaan dari SDM, kami mengadakan video conference, lalu ditawarkan maunya itu berapa Indonesia ini, dikasih 100 ketakutan, maunya berapa. Akhirnya kami waktu itu memutuskan 30% saja
Mahmudi? Hah? Cukup kamu 30%? Cukup. Cukup 30%, kita nggak lagi. Cukup. Ada yang dia. Boleh juga. Tapi kita putuskan suara terbanyak, kita minta 30%. Jadi 30% ini adalah permintaan kita. Jangan berpikir panjang, dari mana 30% itu permintaan kita. Apabila perlu 100%, Mas Brody bisa memberikan. Apa yang Anda pikirkan sekarang tentang MMM? Apalagi hari ini MMM langsung dikontrol oleh Mas Brody. Langsung apa keinginan Anda bisa kita sampaikan. Langsung apa yang Anda menjadi keinginan Anda untuk kemajuan MMM, Anda langsung bisa rekap, bisa Anda sampaikan ke saya. Akan saya sampaikan apa yang Anda inginkan. Inilah MMM sekarang. Anda sekarang sudah ingat. Dulu kami membabat alas, masuk ke hutan-hutan ibaratnya. Sekarang sudah jadi jalan tol. Jalankan dengan baik MMM ini. Mas Brody sudah menanyakan mereka apa maunya orang-orang. Buat saja MMM yang terbaik akan saya ikuti. Berapa kali permintaan kita selalu diikuti? Apa yang permintaan kita yang tidak diikuti? Apapun permintaan kita akan diikuti. Stop apa? PH apa? Langsung diikuti. Stop GH. Waktu itu yang GH langsung dipergunakan dengan tidak pada tempatnya, langsung stop. Apa saja minta pakai DP, dikasih DP. Apa yang kita perlukan? Yang penting MMM ini bisa berjalan dengan lancar, PH lancar. Kita kembali kepada ideologi MMM. Gunakan uang bebas. Saya dari awal selalu mengatakan di MMM tidak ada garansi, tidak ada yang bertanggung jawab. Seperti kata Abang Lin tadi, kalau Anda sudah memberi, ya sudah ikhlas. Kalau Anda dapat penggantian, ya itu rezeki. Karena itu, kalau Anda 10 juta mengakibatkan Anda bunuh diri, mengakibatkan diusir mertua, mengakibatkan istri minta cerai, jangan PH 10 juta. 20 juta. Gampang kan? Kalau Anda PH 5 juta, Anda akan dikejar secara kolektor, Anda akan dikejar secara jangan utang, jangan PH memaksa. Kalau Anda 1 juta merasa cukup karena anak bulan ini ada, untuk ini ada, saya PH 1 juta, ya terima aja hasil Anda 300.000. Karena kemampuan Anda hanya 1 juta. Kalau Anda terapkan MMM ini dengan sesungguhnya, dengan pola yang sudah diberikan, tidak ada kata-kata galau, tidak ada kata-kata menyesal, tidak ada kata-kata uangnya amblas, tidak ada kata-kata uangnya terpendam. Anda saya bertanya, terpendam di mana, Mbak? Saya tadi dengar dari belakang, nggak bisa PH, uangnya tenggelam di sana. Di mana tenggelamnya? Siapa yang akan Anda tuntut? Kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kita terlalu serakah? Semua diberikan, golong. Akhirnya golong. Ya kan? Kenapa? Pak, Bapak bisa jadi 50 juta ini di mana Pak asalnya? Saya lihat semuanya biasa-biasa aja. Mula-mula 1 juta enggak? 2
bulan depan saya dapat. Mulai, nak, kamu tak kasih uang setiap bulan buat ongkos angkot ya, motormu saya jual. Dengan jaminan anaknya dikasih hasilnya. Mau si anak? Oke. Jadi uangnya diposisikan itu ambil motor, yang ini dibayarin puter. Begitu dapat, wah besar namanya ya. Masuk lagi, Bu tak daftar itu ya. Dapat Ibu nah anak yang lahir ini didaftarkan, ayo dicarikan nama. Belum lahir ya. Akhirnya uang itu tidak pernah dinikmati, tidak pernah dirasakan hasil GH-nya, tetapi digolongkan pada akhirnya gulung-gulung. Jadi jangan nyalakan MMM. MMM sudah ada konsepnya. Yang serata itu jiwa kita, pikiran kita, karena tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Tetangga punya TV, hati udah gak tahan. Kapan GH ya? GH kapan ya? Jadi niatnya sudah begitu. Jadi GH disata untuk ambil mobil. Sampai dibilang, Bapak ya tuyul ya Pak, duduk ada di rumah, tahu-tahu ada mobil di depannya. Tapi yang sukses juga banyak. Jadi MMM ini bagaimana Anda memanage. Di MMM Anda bisa berhasil, bisa banyak yang bisa membeli rumah, bisa yang bisa membeli mobil, karena pandai Anda memanage. Jadi disisihkan mana uang yang untuk PH dan BH, mana uang yang untuk keluarga, sehingga waktu mendapatkan keluarga juga dapat merasakan hasilnya. Tetapi waktu MMM ada masalah, Anda tidak disalahkan oleh keluarga, karena Anda sudah pernah memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekarang juga begitu. Yang ragu dibuang, karena ragu itu datangnya dari setan. Keraguan itu datang dari setan saja. Yang ada itu hitam dan putih. Abu-abu itu adalah rasukan setan. Anda diragu-ragukan. Jadi kalau Anda PH, PH. Kalau Anda enggak, diam. Enggak usah merasuk kemana-mana. Inilah di MMM adalah satu wadah yang di dalamnya adalah orang-orang yang berhati ikhlas. Inilah MMM. Hati ikhlas karena apa? Uangnya diperbantukan dan akan menerima bantuan. Berapa ikhlas Anda? Terpulang kepada diri Anda. Jangan memaksakan melihat orang lain. Waduh, Pak Hendra 20 juta. Mana aku bisa naik Pak Hendra? Pak Hendra bulan depan dapat 26 juta ini. Gimana ya? Jangan panas gitu. Pak Hendra 20 juta karena sudah ada sampingan yang lain. Nah, kita dengan kemampuan kita. Nah, setelah MMM ini yang disebutkan dari, kalau saya memang nggak mau ikut barang yang negatif. Jadi terpaksa saya sebut R1 dan R2 karena saya tidak mau mengucapkan yang negatif. Kalau tadi Pak Hendra dengan lantang yang mengucapkan itu, saya minta itu ditarik kembali. Jangan pernah diucapkan, jangan pernah dipikirkan, jangan pernah dibetak dalam hati adanya pelajaran yang tadi. Kita buat MMM kita ini, kita manage, kita rangkul orang-orang baru, kita rangkul orang-orang yang belum kenal, kita rangkul orang-orang yang masih ragu. Kita tunjukkan bahwa MMM itu ideologinya yang harus kita terapkan. Jadi di sini tidak ada keraguan. Berapa Anda kuat,
disitulah Anda membantu. MLM sekarang pengucapan lagi ya, banyak yang bilang MM. Saya partisipan MM, mau bicara dengan Ibu Bawazir. Ibu leader MM kan? Bukan Pak. Loh, Ibu kan tahu leader. Ibu kan tahu MM. Bukan Pak, maaf Pak. Loh, ada kok, saya lihat di YouTube-nya di ini ada Ibu. Tapi saya bukan MM Pak. Jadi saya MMM. Oh, iya. Itu ucapan ya. Ucapan itu doa. Biasakan. Bu, saya dari Triple M. Maaf Pak, saya bukan dari Triple M. Triple M ada sendiri istilahnya. M3 ada istilahnya. Kita punya sendiri kebanggaan sendiri. M. Jangan contek orang lain. MMM contek orang boleh, tapi MMM jangan nyontek orang lain. Karena MMM sudah punya nama sejak tahun 1990. MMM ada sejak tahun 1990 yang didirikan oleh Mas Rodi dengan keringatnya, tangannya sendiri membangun. Kalau Anda melihat foto-foto yang ada di sana, dia bisa melihat keadaan kota di dalam sana. Dia berdiri di sana dengan bangunan MMM dengan pilar-pilarnya. Kalau Anda bisa melihat, jangan Anda ubah-ubah. Pusatkan kepada MMM yang ada. Bagaimana Pak Rodi akan menghapuskan MMM? Kenapa Anda yang berpikir-pikir kalau MMM tidak ada, belum mencapai tujuan Mas Rodi? Siapa yang tahu tujuan Mas Rodi sebenarnya? Anda harus mengambil kesimpulan. Kalau orang bertanya, kapan Ibu berhenti? Di MMM ini kapan berhentinya Bu? Kalau software atau situs MMM sudah tidak ada lagi di dunia maya ini, itulah akhirnya MMM. Kenapa? Karena tujuan Mas Rodi belum selesai, belum tercapai. Ini baru permulaan, saudara-saudara. Tujuan Mas Rodi terakhir adalah hancurnya keuangan global. Diakuinya makro sebagai mata uang yang diakui dunia. Inilah kemenangan MMM. Jadi Anda harus yakin itu. Kalau Anda akan memasuki sesuatu perguruan tinggi atau sekolah atau kejuruan, Anda harus tahu apa konsep yang ada di sana. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Loh Bapak gimana? Saya belum cuma diajak. Bapak strukturnya siapa? Gak tahu. Bapak saya kenalnya Pak Anwar itu aja. Gak boleh. Untuk leader-leader sekarang, terutama leader 10K yang di sini, adakan work sharing, adakan pelatihan kepada manajer 1000-nya, manajer 100-nya, manajer 10-nya. Tunjukkan siapa struktur Anda, siapa urutannya, siapa ini. Tunjukkan supaya mereka punya jalinan persaudaraan. Jangan orang hanya dibiarkan, hanya Anda butuh referensinya. Salah. Pelajari konsepnya. Kalau Anda sudah tahu konsep Mas Rodi untuk menghancurkan keuangan global, samanya rupiah dengan makro, samanya dolar Amerika dengan makro, itulah tujuan akhir Mas Rodi. Jadi sekarang ini belum. Ini hanya perjalanan. Karena MMM ini bukan sistem bisnis, karena bukan sistem keuangan. MMM ini adalah sistem keuangan yang dikendalikan oleh manusia. Kalau Anda bagus, sistemnya pasti bagus. Lain dengan bisnis, lain dengan kalau bisnis
Bapak buka, Pak Hendra buka satu restoran. Begitu restorannya banyak saingan, nggak laku dan sebagainya, atau tukang masaknya pulang kampung, masaknya yang berikut nggak enak, tutup, ganti bisnis lain, buka konveksian. Dari konveksi jatuh ada saingannya di sini yang paling hebat itu buat baju-baju. Wah, kalah. Buka lagi yang lain. Karena apa? Sifatnya bisnis. Kalau dia memang ada sistem. Jadi sistem itu tidak dapat berhenti bisa, tapi bisa digerakkan lagi dengan tujuan yang sama dengan kita sebagai orang penggeraknya. Jadi nggak ada habisnya sistem MMFD. Terus bergulir. Anda sudah lihat dari tahun ke tahun bergulir. Dan akan lebih sempurna. Karena apa? Orangnya makin mengerti, makin memahami konsepnya, makin mengikuti ideologinya, maka akan lebih baik ke depannya, jauh lebih baik dari tahun 2012. 2015 harus lebih baik daripada tahun 2012. 2012 dulu kita sampai 50 hari, 60 hari, 3 bulan uang kami, 5 bulan uang kami. Pernah namanya Pak Pran yang Pekalongan itu pernah ada di 6 bulan. Tidak pernah karena belum ada orangnya. Dan kami nggak tahu. Anda sekarang dikasih sebulan, 3 hari udah bingung. Kok masih belum confirm, masih ada. 45 hari bingung, sekarang dikasih 3 hari tambah bingung. Kenapa Anda cuma bingung? Kerjakan sistem yang ada. Itu saja tugas Anda. Biarkan yang di sana yang menguruskan. Anda kurang tahu, Anda mau bertanya, silakan bertanya dengan kepala dingin dan bukan dengan analisa. Tanyakan kepada leader Anda. Leader Anda belum bisa menjawab, maka akan ada jawaban yang bisa disampaikan langsung ke pusat atau ke CRO atau ke administrator atau langsung kepada, sebab semua yang ada di sini tidak bisa menjawab. Semua kembali kepada SDM. Tapi mengenai sistem, mengenai kita bisa. Seperti sekarang, makro lama cair sampai 15. Setelah 15 akan dilihat situasinya. Kalau banyak yang ingin meneruskan, insya Allah diteruskan. Kalau tidak, tetap akan ada makro yang cair, cuman modelnya nanti mesti lain. Apa 5% pemerataan, apa 10% dengan syarat, itu kita belum tahu. Mari kita tunggu tanggal mainnya. Tapi janji makro ini adalah makro lama tetap akan dicairkan. Kalau Anda melihat dari R1 ya Pak ya, waktu kita diumumkan itu Indonesia memang belum pernah mengalami. Saya sudah sering melihat di negara-negara lain yang namanya restart, terpaksa disebut, adalah nol, kembali langsung kepada pH awal. Tetapi waktu Macron memberikan statement videonya mengatakan makro lama Anda dibekukan. Ini saya kaget. Loh, kalau dibekukan itu artinya masih bisa cair. Beku. Ini yang lain. Kenapa? Macron sangat cinta kepada MMM Indonesia. MMM Indonesia ini adalah barometer tolak ukur Asia. Asia ada
Singapura, Malaysia, Filipina ada MMM karena melihat MMM Indonesia sudah stabil, sudah bagus. Karena itu dibuka di Malaysia. Begitu di sini ada masalah, uangnya dibawa semua ke Malaysia. Nggak lama Malaysia mengikuti karena tolak ukurnya adalah Indonesia. Malaysia itu mengikuti Indonesia. Kalau Indonesia bagus, Malaysia otomatis. Malah sebaliknya kemarin kita 2 bulan belum selesai restart, Malaysia cuma 1 minggu langsung stabil. Karena apa? SDM-nya dia percaya bahwa sistem akan berjalan sesuai dengan sistemnya. Kalau kita terlalu banyak analisa, terlalu banyak yang pintar di sini. Dia analisa, belum analisa, sini analisa, analisanya membingungkan. Jadi kita harus konsen saja sudah. Malaysia waktu itu hanya 1 minggu sudah normal. Kita 2 bulan, bulan ketiga baru naik lagi kena. Tapi ini adalah pembelajaran dan jangan sampai ini akan kita alami. Karena itu sekarang sudah sistem atau Mafrodi sudah menangani langsung, sudah tidak melalui CRO yang dulu yang sudah diselesaikan. Sekarang MMM Indonesia ini dipantau langsung. Apa keluhan, apa keinginan, apa yang menjadi hasrat Anda untuk kemajuan MMM, silahkan kita rekam, kita sampaikan, dan banyak yang sudah dijalankan. Tanam dalam hati kita, pelajari betul-betul konsep MMM, ideologi MMM, terapkan persaudaraan. Saat Bapak mencari saya waktu itu, saya pun nasibnya seperti Bapak. Saya tidurnya cuma di kursi ini, Pak. Sebentar bangun lagi. Karena apa? Se-Indonesia itu pertanyaannya yang tidak mungkin tidak saya jawab. Karena mereka perlu tumpuhan. Sehingga sudah tidak tahu siapa-siapa lagi, saya gak kenal. Karena apa? Mereka juga orang-orang yang kehilangan hidupnya. Begitu keikhlasan kita, kepercayaan kita bahwa MMM bisa bangkit kembali, inilah yang membuat gelombang-gelombang di laut itu menjadi pulih kembali dan kita mendapatkan haruan. Sebab prinsip saya, seorang nahoda kapal, kalau kapalnya bocor, tidak boleh nahoda meninggalkan, tetapi harus menyelamatkan penumpangnya sampai penumpangnya selamat. Mungkin nahodanya tenggelam di kapal yang bocor ini. Itu adalah nahoda atau pimpinan yang harus kita terapkan. Bukan kapal goyang, kapal dibuat goyang. Nah, ini masalahnya. Kapal dibuat goyang, sudah goyang ditinggalkan. Nah, ini masalahnya. Jadi hari ini Anda semua harus introspeksi diri. Ayo kita mulai lagi. Yang masih ragu-ragu, sudah banyak tadi bukti-bukti. Insya Allah pencairan ini akan kita berikan. Kita minta lagi karena masih banyak orang-orang yang diberi waktu sebulan hanya ragu-ragu. Belum sekarang, tunggu kamu, tunggu kamu, tunggu kamu. Akhirnya sampai habis waktunya, loh kok saya belum. Nah,
Kemarin juga begitu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat akunnya, sehingga sudah penutupan chain manager baru muncul. Saya sudah ini, karena terlalu banyak yang orang kehilangan Indo, langsung kita usulkan untuk dibukanya chain manager. Alhamdulillah pagi ini chain manager sudah dibuka. Silakan Anda datangi orang-orang yang galau, orang-orang yang kehilangan Indo dengan keikhlasan. Silahkan Anda datangi orang-orang yang di dalam, orang-orang yang tidak mendapatkan informasi dari Facebook. Anda datangi, Anda ajak, Anda tuntun, Anda rangkul, Anda bawa kembali ke MMM. Bisa settingan lagi. Bawa dengan manajer-manajer seperti Anda yang komit di dalam MMM. Saatnya, detik ini, jam ini, mungkin jam 2 tadi, chain manager sudah dibuka. Setiap kali yang diucapkan oleh sistem selalu ditepati. Chain manager banyak orang yang minta dibuka. Tidak tahu. Blokir banyak yang minta dibuka. Masalah blokir, Bu, sudah dibuka tapi makhluknya kosong. Sebetulnya makhluk itu nanti kalau Anda sudah PH, makhluk lama Anda itu akan muncul. Tapi yang muncul hanya berapa PH awal Anda. Perjalanan makhluk Anda itu hilang karena apa? Anda dianggap tidak komit. Anda dianggap mungkin abal-abal. Anda dianggap mungkin tidak perhatian dengan MMM, yaitu sanksinya. Jadi untuk membedakan orang komit dan tidak komit itu bagaimana dia menjaga akunnya. Itu kan akun rumah Anda. Kalau sampai masuk itu dan sebagainya, masa polisi yang disalahkan? Ya Anda nggak jaga, ya kan? Nah sekarang blok ini adalah terakhir ampunan. Setelah ini kalau ada blok, jangan diharap bisa dibuka. Mereka sudah tahu. Yang belum mungkin insya Allah bisa ya. Tapi yang sudah pernah di blok itu sudah ada catatannya. Jadi kalau Anda kena blok lagi, halalkan saja. Baik-baik. Karena mereka sudah ada. Sekarang ini kita mintakan pengampunan, amnesti. Kita diberi pengampunan, tapi diberi apa sanksinya? Kami ditanya. Ya terpaksa, daripada Anda sekarang galau, sekarang diberi kesempatan. Nah, tugas manajer-manajer sekarang memberi kabar kepada orang-orang yang selama ini belum tahu berita ini. Semua harus menjaga. Kalau Anda sudah PH, pastikan setiap hari Anda membuka. Pastikan setiap hari Anda melihat. Waktunya kan 48 jam. Anda perlukan saja. Kalau ini belum, berarti besok. Kalau masih ada waktu. Kalau Anda keluar kota, titipkan siapa yang bisa Anda beri amanah. Jadi jangan dibiarkan akun itu terblokir karena rugi Anda sendiri. Karena dianggap Anda sudah tidak peduli lagi. Itu kan manajer-manajer Anda yang mintakan, karena hari-hari Anda bu blokir, bu kena blokir, hari-hari itu yang itu. Perjalanan MMM ini baru dimulai. Kita masih punya perjalanan panjang. Hari ini tugas Anda adalah tugas suci untuk membawa MMM, membawa orang-orang lama yang sudah meninggalkan MMM
PH baru. PH berapa? Sesuai dengan kemampuan Anda. Karena roh kalian adalah adanya stabil PH dan GH. Kalau tidak ada PH, bagaimana MMM bisa berjalan? Roh MMM adalah di PH. Karena itu PH ini harus kita hidupkan. Berapa besarnya? Semampu Anda. Perjalanan di setiap kota, setiap tempat ini adalah perlu Anda ikuti, yaitu setiap daerah mengadakan home sharing. Undang orang-orang, orang lama, orang baru, setiap hari orang baru bawa orang baru dan sebagainya. Sebab di dalam kita memberikan ini adalah satu keberkahan. Banyak ya. Keberkahan bagaimana? Dengan adanya Anda memberikan bantuan, berarti Anda menolong saudara Anda yang ingin mendapatkan bantuan. Nah, bantuan ini adalah pensucian harta kita. Jadi